Kebanyakan orang mikir alt season itu momen dimana semua altcoin naik, semua orang cuan dan market jadi gampang. Padahal realitanya di setiap alt season cuman sebagian kecil yang benar-benar untung besar, sisanya masuk telat, kejebak hype dan akhirnya jadi exit liquidity. Jadi sekarang pertanyaannya, di alt season 2028 nanti kamu mau jadi yang cuan atau yang jadi bahan bakar market? Di video ini Minhack gak cuma bakal bahas kapan alt season terjadi, tapi yang lebih penting gimana cara kerjanya dari awal sampai akhir. Karena kalau kalian ngerti polanya, kalian gak perlu nebak market, kalian bisa baca alirannya, dan itu yang bikin perbedaan besar antara trader yang survive dan yang hilang. Alt season itu adalah fase di mana altcoin outperform Bitcoin. Artinya saat Bitcoin naik 2 kali lipat, altcoin bisa naik 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, atau bahkan bisa lebih. Tapi di sini banyak yang salah paham. Mereka kira semua altcoin bakal naik. Padahal kenyataannya cuma sebagian kecil yang benar-benar perform. Sisanya naik sebentar lalu ditinggalkan. Jadi dari awal kalian harus paham, altcoin itu atau alt season itu bukan festival cuan. Ini adalah kompetisi brutal antar aset. Alt season itu nggak datang secara tiba-tiba, dia selalu mengikuti pola yang berulang. Dan ini yang disebut sebagai rotation of capital. Yang pertama, uang masuk ke Bitcoin dulu. Di awal siklus, investor besar masuk ke Bitcoin karena Bitcoin dianggap paling aman di kripto. Makanya di fase awal bull run, Bitcoin yang naik duluan. Yang kedua, profit pindah ke altcoin besar. Setelah Bitcoin naik cukup tinggi, orang mulai cari peluang lain. Mereka ambil profit dari Bitcoin lalu pindahin ke alt besar seperti Ethereum ataupun Solana. Di sini altcoin mulai bergerak. Yang ketiga, uang ngalir ke mid cap atau medium cap. Ketika alt besar mulai mahal, investor mulai cari yang lebih agresif. Masuklah ke medium cap. Di fase ini market mulai terasa lebih hidup. Banyak koin mulai naik. Yang keempat, small cap jadi arena terakhir. Ini fase yang paling gila. Koin random bisa naik berkali-kali lipat. Semua orang merasa jago, semua orang FOMO, dan biasanya ini adalah tanda bahwa alt season sudah mendekati fase akhir. Alt season bukan cuma soal chart, ada faktor besar di belakangnya. Yang pertama, likuiditas global. Kalau uang di dunia lagi banyak, suku bunga rendah, maka orang cenderung masuk ke aset beresiko, dan altcoin adalah versi paling agresif dari kripto. Yang kedua, narasi market. Setiap alt season punya cerita. Dulu ada DeFi, NFT, belakangan ini ada AI dan RWA. Di 2028 nanti bakal ada apa? Yang pastinya akan ada naratif baru, dan biasanya yang naik bukan yang paling bagus, tapi yang paling menarik perhatian. Yang ketiga, retail FOMO. Ini bahan bakar terakhir. Saat orang awam mulai masuk, saat semua orang mulai ngomongin kripto, itu tanda market sudah panas dan biasanya sudah mendekati puncaknya. Sekarang kita masuk ke prediksi, tapi bukan prediksi asal-asalan ya. Kita pakai pola. Kripto sangat dipengaruhi oleh Bitcoin halving. Halving terjadi setiap 4 tahun sekali, dan biasanya bull run datang setelah itu. Contohnya, halving 2020, bull run-nya terjadi di 2021. Halving 2024, kemungkinan bull run-nya itu terjadi di tahun 2025. Jadi, kalau pola ini terus berlanjut, halving 2028, bull run utamanya kemungkinan terjadi di 2029. Dan alt season biasanya muncul di fase akhir bull run. Artinya, kemungkinan besar alt season terjadi di sekitar 2028 akhir sampai 2029. Tapi ingat, yang penting bukan tanggalnya, yang penting adalah alur pergerakannya. Ini bagian yang bikin banyak orang yang gagal. Kesalahan fatal waktu alt season. Yang pertama, masuk telat. Mereka beli saat hype sudah tinggi, saat semua orang sudah ngomongin koin itu, dan akhirnya mereka jadi exit liquidity. Yang kedua, nggak ngerti naratif. Mereka beli karena ikut-ikutan, bukan karena ngerti alasan dibalik kenaikan. Padahal di alt season, naratif adalah segalanya. Yang ketiga, nggak take profit. Portofolio sudah naik berkali-kali lipat, tapi nggak dijual sama sekali karena nunggu lebih tinggi lagi dan akhirnya balik turun ke nol. Kalau kalian mau survive, kalian harus punya sistem. Yang pertama, ikuti naratif. Jangan asal beli, cari tahu market lagi fokus kemana. Masuk ke sektor yang punya aliran uang. Yang kedua, punya exit plan. Sebelum masuk, kalian harus tahu kapan keluar. Misalnya, ambil sebagian profit saat sudah 2 kali lipat, ambil lagi di 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Jangan nunggu sampai tinggi banget. Yang ketiga, hindari terlalu lama di small capital. Small capital itu peluang besar, tapi juga jebakan terbesar. Semakin tinggi potensi, semakin tinggi resikonya. Alt season bukan soal siapa yang paling cepat masuk, tapi siapa yang paling disiplin keluar. Karena profit itu bukan saat angka naik, tapi saat kalian benar-benar mengamankannya. Dan di alt season 2028 nanti akan ada 2 jenis orang. Yang pertama,
yang ikut hype dan berharap cuan, dan yang kedua yang ngerti cara kerja market dan memanfaatkannya sebagai momen. Sekarang pertanyaannya, kalian mau jadi yang mana nih? Kalau kalian mau belajar cara baca market sebelum all season datang dan gak jadi exit liquidity lagi, subscribe sekarang, karena di sini kita nggak cuman bahas kripto tapi cara bertahan dan menang di dalamnya.